Halo Science Viewers, selamat datang di kanal ini, di kanal berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang proses glikolisis atau pemecahan glukosa. Mungkin ada yang belum tahu apa sih glikolisis itu? Nah, kita lihat bagian berikut ini. Dalam tubuh terdapat beberapa tahapan untuk menghasilkan energi. Energi yang kita sebut di sini adalah energi berupa ATP. Dalam proses pemecahan senyawa karbohidrat akan ada beberapa tahapan, yaitu proses glikolisis, dekarboksilasi, Daur-Krebs, dan transport elektron. Keseluruh tahapan ini pada prinsipnya adalah untuk memaksimalkan produksi ATP. Jadi, kalau karbohidrat dipecah, lemak dipecah, atau protein dipecah, tujuannya adalah untuk menyediakan atau menjamin ketersediaan ATP di dalam intrasel. Secara ringkasnya, fungsi dari glikolisis adalah membentuk asam pirufat, pembentukan ATP, pembentukan NADH. Meskipun ATP di sini tidak dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu nanti dimaksimalkan pada jalur dekarboksilasi oksidatif dan Daur-Krebs sampai transport elektron. Nah, kita bahas secara spesifik untuk glikolisis. Glikolisis pada prinsipnya memiliki 10 tahapan. Kita lihat di sini. Tahapan ini dihasilkan atau dilakukan untuk membentuk tujuan akhirnya adalah asam pirufat tadi. Selain itu, di sini dihasilkan pula senyawa ATP. Namun kita harus lihat di sini bahwa pada proses di awal terdapat proses pemakaian ATP. Nah, di sini prinsip glikolisis adalah suatu proses atau tahapan yang menggunakan enzim. Yang kedua, dia membutuhkan pH optimum. Yang ketiga, lokasinya di sitoplasma. Proses ini menggunakan enzim, contohnya adalah heksokinase. Jadi kalau kita lihat di sini, heksokinase adalah suatu enzim yang bekerja pada karbohidrat berkarbon 6, ya. Jadi dia menambahkan fosfat pada atom karbon ke-6. Ketika fosfatnya telah ditambahkan, berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini ada enzim lagi yang bernama fosfoglukoisomerase, mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian ditambahkan lagi fosfat di sini karena di sini kita lihat penggunaan 1 ATP menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Tahapan ini kemudian terus berlanjut sampai menghasilkan asam pirufat. Nah, kalau kita ringkas di sini, prinsip dari glikolisis ini adalah memecah C6 menjadi C3. Jadi senyawa pirufat yang dihasilkan nanti akan berbentuk C3. Oke, Science Viewers, sampai di sini Anda sudah mengetahui bahwa glikolisis menghasilkan beberapa senyawa-senyawa utama. Kemudian glikolisis terjadi di dalam intrasel dan glikolisis memiliki peran penting di dalam 4 tahapan pembentukan ATP. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.